Cek, cek, cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait parameter-parameter apa saja yang digunakan untuk mengevaluasi suatu simpang apil, ya, simpang dengan apil. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait langkah-langkah untuk menghitung atau mengevaluasi apil rekan-rekan. Nah, pada kasus untuk malam ini ya kita akan menggunakan contoh simpang apil 4 lengan dengan 3 fase. Ya, rekan-rekan ya. Nah, artinya kita mengevaluasi simpang 4 di perempatan, kira-kira visualnya seperti ini rekan-rekan ya, simpang 4 dengan 3 fase. Jadi kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwasanya simpang apel itu ada 16 kategori ya. Nah, salah satu adalah simpang dengan 3 fase. Kalau misalkan rekan-rekan sudah lihat materinya di PDF yang sudah diberikan ya, itu memang jumlah slide-nya sangat banyak rekan-rekan. Ada 39. Berarti artinya kira-kira ada sekitar 30-an langkah. Jadi memang cukup banyak rekan-rekan kalau misalkan kita bicara terkait simpang apil. Tapi insya Allah akan saya bahas secara detail satu persatu ya. Jadi harapan saya semoga apa yang saya jelaskan itu cukup mudah dimengerti dan mudah dipahami bagi rekan-rekan. Oke, rekan-rekan. Oke. Oke, jadi untuk sesi kali ini kita memang fokusnya hanya di langkah perhitungan saja rekan-rekan ya. Terkait simpang apil dengan simpang apil 4 lengan dengan 3 fase. Jadi rekan-rekan kalau misalkan diminta oleh atasan gitu ya untuk perhitungan derajat kejenuhan, kita dapat menggunakan bagan alir di gambar 5 strip 7. Nah, oke, di sini kita dapat lihat ada langkah A sampai langkah F ya kalau misalkan kita mau selesai. Nah, tapi mengingat keterbatasan waktu, kita hanya punya sekitar 1 jam saja ya kan. Jadi kita sampai di bagian derajat kejenuhan saja ya, sesuai dengan subtopik yang akan kita bahas. Karena kalau misalkan mau sampai langkah F itu cukup banyak lagi tambahan. Jadi rekan-rekan bisa bayangin derajat kejenuhan aja kita bisa sampai 30-an lebih. Ya, rekan-rekan. Ya, jadi saya punya soal kira-kira seperti ini ya, rekan-rekan ya. Nah, suatu simpang 4 lengan dengan 3 fase pada masing-masing pendekat mempunyai karakteristik tipe lingkungan permukiman, ya, hambatan sampingnya sedang, kemudian jumlah ukuran kota sebanyak 400.000 penduduk. Kemudian kelandaiannya datar, artinya hanya 0%. Hanya 0%. Kemudian pertanyaannya masih sama, rekan-rekan ya. Hitung kapasitas, lalu kemudian hitung derajat kejenuhan. Dan yang ketiga, apa rekomendasi penanganan. Jadi kita punya simpang apil 4 lengan. Jadi artinya kita punya perempatan ya. Nah ini kalau misalkan rekan-rekan diminta untuk mengevaluasi, saya menyarankan bagi rekan-rekan untuk membuat sketsa seperti gambar yang saya buat ya rekan-rekan di Microsoft Excel. Jadi kita punya empat lengan. Kita kita misalkan ya untuk 4 lengan itu saya sebut lengan utara, lengan timur, lengan selatan, dan lengan barat. Nah, kemudian rekan-rekan bisa membuat sketsa seperti ini ya. Jadi misalkan dari arah utara itu pasti kan ada 3 kemungkinan manuver ya. Jadi dari utara ada yang belok kiri, ada yang lurus, ada yang belok kanan. Masing-masing ini terdiri dari 3 kategori ya. Yang sepeda motor saya beri blok warna ungu, yang kendaraan berat itu saya beri blok berwarna abu-abu, dan yang mobil penumpang saya beri blok berwarna coklat. Hal itu berlaku pada semua pendekat rekan-rekan. Jadi tadi kita utara sudah dengan masing-masing
hasil surveinya ya. Kemudian untuk yang timur juga, yang timur ini belok kiri, lurus, dan belok kanan. Yang selatan juga ya, lurus, belok kanan, dan belok kiri. Begitu juga dengan yang barat. Yang barat itu ada yang belok kiri, ada yang lurus, dan ada yang belok kanan. Jadi rekan-rekan dari masing-masing pendekat ada 3 kemungkinan manuver. Biasanya ada lagi satu lagi, putar balik. Cuman kali ini kita tiadakan terlebih dahulu rekan-rekan untuk yang putar balik. Jadi kita fokus aja 3 manuver yang sering terjadi pada simpang apel. Kemudian rekan-rekan dapat dilihat bahwasannya ada informasi terkait fasenya. Di sini ada 3 fase. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya terkait macam-macam fase ya. Bahkan 3 fase itu kalau kita breakdown itu ada sekitar 5 pengaturan. Secara visual ya rekan-rekan kalau misalkan mau kebayang simpang 4 dengan 3 fase itu seperti apa sih? Rekan-rekan dapat lihat gambar di pojok kiri bawah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi ada 3 fase. Ya. Jadi fase ini hanya sebagai referensi. Jadi setiap lokasi punya hasil pergerakan fase yang berbeda. Jadi disesuaikan. Jadinya hanya sebagai penggambaran saja. Ya. Misalkan fase 1. Jadi kalau misalkan fase 1 ini, kalau misalkan pendekat utara dan pendekat selatannya lampu merah, berarti pendekat timur dan pendekat baratnya yang hijau. Nah, nanti fase 1 sudah selesai, ya, baru kemudian lanjut fase 2. Nah, fase 2 itu jika barat dan timur berhenti, maka dari selatan akan lampu hijau. Nah, kemudian di fase 3 masih sama, tapi nanti yang maju dari arah utara. Jadi kira-kira seperti itu ya rekan-rekan visualisasinya terkait simpang apel 4 lengan dengan 3 fase. Oke, nah selanjutnya kita akan mulai. Seperti biasa rekan-rekan, ya, saya sebelum melangkah jauh terkait perhitungan, saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk rekan-rekan membuat blok warna. Blok warna. Di sini hanya ada 2 blok warna. Yang pertama yang kuning jika satuannya kendaraan per jam. Lalu yang kedua jika satuannya SMP per jam, itu saya beri blok berwarna hijau. Jadi rekan-rekan enak ya dilihatnya gitu ya. Jadi beda satuan, beda warna. Jadi sangat mempermudah rekan-rekan dalam proses perhitungan. Jadi rekan-rekan bayangin kalau misalkan tidak dibuat blok warna. Alangkah pusingnya ya. Jadi angkanya berderet, mepet-mepet. Jadi takutnya kalau misalkan kita input ke Excel, takutnya salah input. Jadi memang tabel ini sangat membantu untuk blok warna. Jauh sebelum itu ya kita coba bahas formulirnya. Nah, formulir yang kita gunakan itu adalah formulir SA2. Nah, di mana formulir SA2 ini bentuknya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi saya coba bahas satu persatu sebelum kita melangkah lebih jauh ya. Di sini ada kode pendekat ya, yang di kolom 1 ini ada 4 ya. Dan ini disesuaikan berdasarkan lengan. Jadi kalau misalkan kita di soalnya 4 lengan, berarti kita buat 4 ya. Ada pendekat utara, pendekat timur, pendekat selatan, dan pendekat barat. Kodenya disesuaikan berdasarkan keinginan rekan-rekan. Pakai nomor bisa, atau misalkan mau nama jalannya boleh juga. Nah, kemudian lanjut ke kolom kedua, ya, itu ada arah. Arah ini yang tadi sudah kita sebut manuver ya. Manuver. Jadi kalau di sini ada 3 manuver, belok kiri, lurus, dan kanan. Di sebagian daerah ada belok kiri jalan terus. Jadi BKIJT. Jadi belok kiri notasinya BKI, lurus ya lurus. Kemudian untuk kanan itu belok kanan, itu adalah BK. Kemudian dengan masing-masing kategori rekan-rekan ya, ada mobil penumpang, ada kendaraan berat, dan ada sepeda motor. Nah, di sini ada yang satuannya kendaraan per jam, dan yang SMP per jam itu ada 2, dibagi menjadi 2, yaitu terlindung dan terlawan. Ya rekan-rekan ya. Nah di sini EMP-nya dibedakan ya berdasarkan terlindung dan terlawan. Di sini kita dapat lihat sepeda motor itu punya EMP yang berbeda.
Untuk yang terlindung itu 0,15 dan yang terlawan adalah 0,4. Jadi kita sudah membahasnya ya, apa itu terlindung dan apa itu terlawan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi tidak kita bahas lagi ya. Selanjutnya kita mulai, kalau misalkan kita lihat di sini seperti biasa ya, volume kendaraan yang sudah kita dapatkan itu adalah satuannya kendaraan per jam. Satuannya adalah kendaraan per jam. Sorry sebentar. Oke. Kita kembali lagi ke soal tadi ke rekan-rekan ya. Soal. Jadi data yang kita sudah peroleh dari survei ini satuannya masih kendaraan per jam. Jadi seperti biasa ya, mungkin saya harap rekan-rekan sudah mulai paham dan sudah mulai hafal ya bahwasannya langkah pertama itu diubah semua ke SMP per jam. Misalkan kita ambil contoh untuk sepeda motor pendekat timur belok kiri terlindung. Ini didapatkan hasil sebesar 54. Jadi 54 ini didapat dari volumenya ya kendaraan per jam 362 dikali dengan EMP terlindung. EMP terlindungnya adalah 0,15. Jadi tinggal kita kalikan mendapatkan hasil sebesar 54 SMP per jam. Jadi yang paling penting rekan-rekan harus teliti di langkah pertama. Jadi kalau misalkan kebayang rekan-rekan, kalau misalkan rekan-rekan salah hitung di langkah ke satu, otomatis langkah-langkah berikutnya salah. Jadi rekan-rekan harus teliti di langkah ke satu. Setelah selesai di cross check lagi. Setelah selesai di cross check lagi. Oke, seperti itu rekan. Baru kemudian setelah rekan-rekan menghitung semuanya, kita dapat menghitung arus total per pendekat per kendaraan. Atau di sini Q-tot ya, Q total. Misalkan kita ambil contoh ya, mobil penumpang pendekat utara. Ya. Terus yang belok kanan. Kita fokus yang mobil penumpang. Mobil penumpang ini didapatkan hasil sebesar 503 SMP per jam. Ini didapat dari volume belok kiri ya sebesar 201. Kemudian volume lurus sebesar 101 dan volume belok kanan ya, sebesar 201. Ditambah ya dijumlah sehingga didapatkan hasil 503 SMP per jam. Hal tersebut rekan-rekan jumlahkan pada setiap pendekat dan setiap kendaraan. Jadi setelah mobil penumpang, ya, kemudian kendaraan berat, sepeda motor. Jadi rekan-rekan di langkah kedua ini rekan-rekan menjumlahkannya dari atas ke bawah. Cara membacanya seperti itu. Dari atas ke bawah diakumulasikan. Kemudian di langkah ketiga kita dapat menghitung rasio kendaraan belok kiri per pendekat. Ya, atau notasinya adalah RBKI. Di RBKI ini ya didapatkan hasil sebesar 0,34. 0,34 ini didapat dari rumus Q total terlindung belok kiri dibagi dengan Q total pendekat utara. Jadi didapatkan hasil sebesar 248. Ini contoh ya yang terlindung. Dibagi dengan Q total pendekat utara sebesar 738. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0,3. Ingat rekan-rekan ya ini baru yang utara. Jadi rekan-rekan harus menghitung yang timur juga, yang selatan juga, dan yang barat juga. Ya, rekan-rekan. Setelah kirinya sudah selesai semua, baru kita lanjut yang belok kanan. Belok kanan per pendekat ya, atau RBK. Di RBK ini kita ambil contoh yang belok kanan pendekat utara ya. Belok kanan pendekat utara. Rumusnya adalah Q total terlindung belok kanan, ya, saya ambil salah satu contoh, dibagi dengan Q total pendekat utara. Nah, di sini didapatkan hasil sebesar 0,40, ya, didapatkan dari 295 dibagi dengan 738.
sehingga didapatkan hasil sebesar 0, ingat rekan-rekan ya, ini baru satu pendekat utara. Jadi rekan-rekan harus menghitung yang timur, yang selatan, dan yang barat juga. Oke. Nah, setelah rasio belok kiri, rasio belok kanan per pendekat sudah selesai, nah, baru kita dapat menghitung rasio kendaraan tidak bermotor atau RKT. Nah, kebetulan ya, di kondisi existing di soal itu tidak ada KTB. Jadi KTB itu ada misalkan becak, terus delman, itu di beberapa kota itu masih boleh beroperasi. Nah, tapi kalau di konteksnya di soal ini tidak ada, berarti nol. KTB-nya adalah nol. Jadi didapatkan hasil sebesar nol ya, karena tidak ada kendaraan tidak bermotor. Oke, sampai sini sebelum kita lanjut ke formulir berikutnya, jadi saya beri waktu sekitar 1 menit bagi rekan-rekan untuk bertanya ya, rekan-rekan. Dipersilakan. Tulis di kolom. Oke, time is up, rekan-rekan. Jadi terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah tulis pertanyaan di kolom komentar. Akan saya tampung supaya nanti akan saya bahas di 15 menit sebelum sesi kedua mulai. Oke, jadi kita lanjut. Selanjutnya kita berganti formulir ya. Kita sekarang ke formulir SA3 ya. Nah, formulir SA3. Nah, di formulir SA3 ya, pada akhirnya kita nanti akan mengetahui WHH ya, waktu hijau hilang. Di formulir SA3 ini pada akhirnya kita akan menghitung WHH. Tapi jauh sebelum kita menghitung WHH, kita harus menentukan tahap-tahap berikut. Jadi memang cukup banyak tahapan. Tahap pertama, kita harus memasukkan data existing per pendekat. Di sini ada tiga parameter ya. Yang pertama ada jarak, kemudian kecepatan berangkat, dan kecepatan datang. Oke, rekan-rekan. Yang pertama-tama, sebelum kita memasukkan data, kita harus paham kembali terkait gambar 5 strip 6. Mungkin sudah saya bahas ya di pertemuan sebelumnya. Nah, di gambar 5 strip 6 ini kita harus membuat yang namanya sketsa. Ya, sketsa ini sangat berguna bagi kita menentukan jaraknya. Nah, misalkan kita ambil contoh ya rekan-rekannya. Di sini kode pendekat selatan. Di sini ada 3 indikator ya. Pada masing-masing pendekat ada jarak berangkat, jarak datang, dan jarak pejalan kaki pada masing-masing pendekat. Yang pertama jarak berangkat. Jarak berangkat itu rumusnya adalah LKBR ditambah PKBR. Ternyata di sini didapatkan data setelah pengukuran sebesar 47 meter. 47 meter ini kalau divisualisasikan, itu rumusnya adalah LKBR. Ya. Jadi LKBR itu yang saya beri panah merah. Ya. LKBR. Nah ini LKBR. LKBR ditambah dengan PKBR. PKBR. Jadi rekan-rekan, kita harus membuat sketsa dan kemudian kita harus menentukan poin titik kumpulnya terlebih dahulu. Jadi poin titik kumpul, titik-titik konflik itu rekan-rekan pertama harus tahu dulu ya,
kendaraan datang KDT, kita tarik garis lurus, tarik garis lurus. Kemudian kita juga harus mengetahui kendaraan berangkat. Kita tarik garis lurus. Sehingga kita punya titik poinnya. Nah, hal ini bisa dijadikan sebagai patokan ya untuk LKBR dan PKBR-nya. Itu adalah 47 ya. Jadi ditambah ya, LKBR-nya berapa, ditambah PKBR-nya berapa. Kemudian jarak datang. Jarak datang ini notasinya adalah LKDT yang saya beri panah warna orange. Nah, ini adalah LKDT. LKDT-nya berapa gitu ya. Ternyata setelah diukur jaraknya adalah 25 meter. Yang terakhir adalah jarak pejalan kaki atau LPK. LPK ini saya beri blok berwarna hijau. Hijau itu LPK di sebelah sini ya. LPK. Jadi jaraknya LPK itu adalah 30 meter. 30 meter. Jadi tinggal kita input, dan yang terakhir kita ada yang namanya kecepatan berangkat, VKBR, dan kecepatan datang, VKDT. Nah, di sini rekan-rekan dapat lihat yang saya beri kursor panah warna biru dan ungu, ya. Ternyata VKBR dan VKDT itu adalah 40 km per jam. Didapat dari survei, ya rekan-rekan. Didapat dari survei. Jadi pastikan rekan-rekan survei kecepatan yang akurat ya. Jadi ini bisa bergantung dari masing-masing. Ternyata di existing yang saya kaji itu adalah 40 km per jam. Jadi tinggal kita masukkan saja. Setelah kita masukkan, data yang kita dapat berikutnya adalah menghitung waktu isyarat merah semua per pendekat, di mana notasinya adalah WMS. WMS di sini saya ambil contoh untuk yang pendekat selatan. Didapatkan hasil sebesar 0,55. Mana 0,55 ini didapat dari rumus jarak berangkat dibagi VKBR dikurang jarak datang dibagi VKDT. Jadi angka-angka yang sudah kita tentukan sebelumnya ya di sini itu tinggal kita masukkan saja ke rumus. Ya, jarak berangkatnya 47 ya, dibagi VKBR-nya 40, jarak datangnya 25 dibagi dengan VKDT-nya 40. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0, ingat rekan-rekan ya, itu baru satu pendekat. Jadi PR rekan-rekan harus menghitung pada pendekat lainnya. Di langkah ke-8 kita baru dapat menghitung ya waktu merah semua per fase. Ya, per fase 0,55, 0,175, 0,425 dan 0,375. Sehingga penentuan WMS ya, penentuan WMS ini tinggal kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi tinggal kita masukkan. Di sini penentuan WMS ini disesuaikan berdasarkan jumlah fasenya. Karena kita punya 3 fase ya. Jadi bentuknya seperti ini. Dari fase 1 ke fase 2, dari fase 2 ke fase 3, dan fase 3 ke fase 1. Berarti kalau misalkan seumpama ada 2 fase, berarti fase 1 ke fase 2 dan fase 2 ke fase 1. Kalau misalkan 4 fase, berarti ada 4 di sini ya. Ada fase 1, fase 2, fase 2, fase 3, fase 3, fase 4, dan fase 4 ke fase 1. Jadi kita masukkan saja angka-angka satu ini ya ke masing-masing kotak. Di langkah ke-9 kita baru dapat menghitung waktu semua fase. Ya, atau di sini WK. WK di sini didapatkan hasil sebesar 9. Di sini rekan-rekan dapat dilihat ya ada keterangan 3 detik per fase. Jadi artinya satu fase itu sama dengan 3 detik. Sehingga kita di soal punya 3 fase. Nah, jadi 3 fase dikali dengan 3 detik, ya, maka sama dengan hasilnya adalah 9 detik. Nah, jadi kata kunci di sini adalah satu fase sama dengan 3 detik. Disesuaikan dengan fase yang rekan-rekan
amati di simpang 4 ya. Kalau misalkan dua fase misalnya, berarti kalau misalkan dua fase berarti sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Kalau misalkan 4 fase berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi lagi-lagi disesuaikan berdasarkan kondisi existing. Baru yang terakhir ya, di formulir SA3 ini kita dapat menghitung waktu hijau hilang atau WHH. WHH ini didapatkan hasil sebesar 12. Nah, WHH ini 12 didapat dari rumus WMS fase 1 itu sebesar 1 ya, ditambah WMS fase 2 itu sebesar 1 juga, ditambah WMS fase 3 sama dengan 1, dan ditambah WK. WK itu adalah waktu yang tadi ya, sebesar 9. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 9 sama dengan 12 detik per siklus. Oke, rekan-rekan. Jadi dari tadi kita perlu sekitar 5 langkah untuk menentukan WH. Oke, jadi saya beri waktu 1 menit ya bagi rekan-rekan. Jika ada yang belum jelas, silakan tulis di kolom chat ya rekan-rekan ya. Oke, time is up. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya ya. Jadi akan saya tampung dan akan saya jawab nanti di 15 menit sebelum sesi kedua mulai. Jadi saya lanjut, mohon izin rekan-rekan ya. Selanjutnya di langkah ke-11 ya, kita bergeser formulirnya. Sekarang kita ke formulir SA4. Di formulir SA4 ini ya, rekan-rekan dapat lihat ya, cukup banyak sekali perhitungannya. Tapi pada akhirnya nanti kita akan menghitung derajat kejenuhan. Jadi cukup banyak ya, step by step bagi rekan-rekan ingin mengetahui derajat kejenuhan dari masing-masing pendekat. Tapi tenang pelan-pelan, rekan-rekan ya. Kita mulai dari langkah ke-11. Di langkah ke-11 ini kita harus memasukkan data hijau dalam fase perpendekat. Rekan-rekan dapat lihat di kolom nomor 2 ini ya. Kita harus memasukkan data hijau dalam fase perpendekat. Jadi untuk memasukkan data hijau ya kita harus melakukan pengamatan visual untuk menentukan pendekat mana yang memulai lampu hijau terlebih dahulu. Jadi di sini ada urutan ya. Karena 3 fase berarti hanya ada urutan 1, 2, dan 3. Rekan-rekan ya. Nah, di sini fase ke-1 itu adalah arus lalu lintas yang paling kecil. Jadi sama dengan yang punya waktu hijau paling sedikit. Jadi kata kuncinya di sini ya, jika arus lalu lintasnya paling kecil maka itu adalah fase ke-1. Kita dapat lihat di sini ya. Di sini arus lalu lintasnya arus paling sedikit paling kecil itu adalah yang pendekat selatan ya, itu sebesar 568. Jadi pendekat selatan itu waktu hijaunya nomor 1 karena paling sedikit volumenya, berarti otomatis waktu hijaunya paling sedikit juga. Itu untuk pendekat selatan ya. Kemudian ternyata di existing setelah diamati itu adalah di pendekat utara yang nomor 2 itu sebesar 738 pendekat utara. Kemudian pendekat timur sama pendekat barat ya itu ternyata lebih besar didahulukan
itu adalah 1507. Nah, jadi volume paling besar itu biasanya diletakkan pada fase terakhir, fase ketiga. Jadi rekan-rekan, kata kuncinya seperti ini ya. Fase ke-1 sama dengan arus yang paling kecil. Oke, rekan-rekan ya. Jadi kalau misalkan rekan-rekan amati kembali di soal ya, kita coba mundur agak jauh ke awal ke soal. Nah, di sini kalau misalkan rekan-rekan cermati ya, di masing-masing pendekat itu juga saya buatkan keterangan terkait waktu hijau per fase. Oke, waktu hijaunya. Di sini kalau yang utara waktu hijaunya 18 detik, timur 9 detik, terus kemudian untuk selatan 12 detik dan barat 25 detik. Kita semua dapat lihat di sini bahwasanya kita dapat breakdown per utara selatan ya di sini. Dari utara selatan ya, di sini kita dapat bandingkan ya, dari 12 detik dan 18 detik mana yang waktu hijaunya paling besar. Ya, ternyata yang paling besar adalah yang 18 detik. Artinya pendekat utara adalah pendekat dengan volume lebih besar dibandingkan waktu selatan. Kemudian kita bandingkan antara barat dan timur. Barat dan timur. Di antara pendekat barat dan timur, kita dapat lihat di sini ya, waktu hijau barat 25 detik. Waktu hijau timur itu 9 detik. Kalau kita bandingkan, ternyata pendekat barat yang punya waktu paling banyak. Artinya yang paling ramai. Itu adalah pendekat barat. Jadi kita bandingkan ya antara utara selatan dan barat timur untuk menentukan fase. Oke rekan-rekan ya, sampai sini saya harap rekan-rekan paham. Jadi sembari saya izin lanjutkan lagi. Jadi di langkah 11 ya rekan-rekan ya. Selanjutnya kita lanjut ke langkah 12. Di langkah 12 kita dapat memasukkan data nilai RBKA dan RBKI. Jadi rekan-rekan masih ingat ya, di langkah-langkah awal kita sudah menghitung ternyata. Jadi rekan-rekan dapat lihat di tabel langkah 3 dan langkah 4. Jadi yang saya beri blok kursor warna biru ini, jadi ini tinggal kita masukkan saja ke tabel. Jadi di sini hanya memasukkan data, jadi nggak ada perhitungan ulang. Jadi pastikan rekan-rekan tidak salah hitung. Kalau misalkan salah hitung, otomatis nanti ke depannya salah semua. Jadi rekan-rekan pentingnya untuk meng-cross check kembali ya. Di langkah ke-13 kita juga memasukkan data. Lagi-lagi memasukkan data. Lebar efektif per pendekat. Ya, lebar efektif. Nah, jadi tinggal kita lakukan pengamatan visual dan pengukuran ya di kondisi existing ya. Nah, di sini untuk pendekat utara itu lebarnya 6 meter, ya, di timur itu 12 meter, di selatan 7 meter, dan di barat 8 meter. Artinya kalau di soal itu ternyata di existingnya itu punya lebar pendekat berbeda-beda. Jadi pastikan rekan-rekan tidak salah input ya, karena di sini hanya sebagai latihan. Jadi tentunya setiap daerah punya kondisi yang berbeda-beda. Jadi lebar efektif disesuaikan berdasarkan kondisi existing yang rekan-rekan tinjau. Baru di langkah ke-14 kita mulai menghitung. Yang pertama adalah arus jenuh dasar per pendekat. Di sini notasinya adalah JO. Kita dapat lihat rekan-rekan ya, untuk mendapatkan JO, ya, rumusnya adalah 600 dikali dengan LE. Jadi lebar efektifnya tadi kita sudah dapat ya. Kita ambil contoh untuk pendekat utara yang pertama. Pendekat utara didapatkan hasil sebesar 3.600. Ini didapat dari 600 dikali dengan 6. Ya, lebar efektifnya adalah 6. Jadi 3.600 SMB per jam. Itu baru utara rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan harus hitung yang timur, yang selatan, dan yang barat. Selanjutnya adalah menentukan faktor hambatan samping per pendekat atau FAS. Untuk menentukan FAS, kita dapat mengacu pada tabel 12 strip 3. Di tabel 12 strip 3 ini dibedakan ya. Yang pertama berdasarkan tipe lingkungan. Ada 3 ya. Komersil, permukiman, dan akses terbatas.
Kemudian hambatan sampingnya apa nih? Apakah tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian untuk tipe fasenya apa? Apakah terlindung atau terlawan? Dan yang terakhir kemudian rasio kendaraan tidak bermotor. Jadi kita sudah punya data dari soal ya. Ternyata di soal itu termasuk tipe lingkungan permukiman, kemudian kelas hambatan sampingnya sedang, dan masuk ke terlawan. Dan kemudian rasio kendaraan tidak bermotor adalah nol. Artinya di existing tidak ada kendaraan tak bermotor. Nggak ada becak, nggak ada sepeda, nggak ada apalagi rekan-rekan ya yang kendaraan tak bermotor. Tapi yang paling banyak itu ya antara sepeda dengan becak. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0,97. Jadi 0,97 tinggal kita masukkan ke tabel. Kemudian di langkah ke-16 ya kita dapat menentukan faktor ukuran kota atau FUK. FUK ini kita dapat menggunakan mengacu pada tabel 12 strip 1. Di mana tabel 12 strip 1 ini ya, jumlah penduduk itu ada 5 kategori ya, yaitu kurang dari 100.000, antara 100 sampai 500.000, dari 500.000 sampai 1 juta, kemudian 1 juta sampai 3 juta, dan yang terakhir lebih dari 3 juta. Kita dapat di soal itu jumlah penduduknya adalah 400.000, berarti di antara 100 sampai 500.000. Jadi didapatkan hasil sebesar 0,83. Jadi kita masukkan 0,83-nya. Nah, kemudian di langkah ke-17 kita dapat menentukan faktor kelandaian perpendekat. Nah, di sini kita pakai angka 1 karena default ya. Dan di soal disebutkan bahwasanya kelandaiannya adalah 0%. Jadi artinya di datar, di perkotaan. Jadi masukkan angka 1. Kalau misalkan ditanya angka 1 dapat dari mana, kita dapat mengacu pada gambar 12 strip 10. Hal tersebut juga berlaku pada faktor koreksi pengaruh parkir. Di sini didapatkan hasil sebesar 1. 1 ini merupakan angka default ya. Kalau misalkan ditanya angka 1 dapat dari mana, didapat dari gambar 12 strip 11. Baru kemudian di langkah ke-19 kita dapat menghitung faktor belok kiri perpendekat ya, atau FBKI. Rumus FBKI adalah 1 dikurang RBKI dikali 0,16. Ya, jadi 0,16 ini ketetapan ya, dan 1 ketetapan. Jadi tinggal kita masukkan saja. 1 dikurang RBKI-nya di utara, kita sudah dapat ya, 0,34. Ya, 0,34 dikali 0,16. Sehingga didapatkanlah hasil sebesar 0,97. Jadi rekan-rekan harus dihitung kembali ya perpendekat ya. Jadi kita tadi baru utara, jadi rekan-rekan harus menghitung yang pendekat timur, pendekat selatan, dan pendekat barat. Setelah selesai faktor belok kiri, kita lanjut ke faktor belok kanan atau FBK. FBKI ini rumusnya beda ya, rekan-rekan ya, dengan FBKI ya. Di sini rumusnya adalah 1 ditambah RBKA dikali 0,26. Jadi angka 1 dan angka 0,26 ini adalah rumus ketetapan. Jadi yang membedakan adalah RBKA-nya. Nah, RBK-nya kita sudah didapat ya, hasilnya sebesar 0,40. Jadi 1 ditambah 0,40 dikali 0,26 sama dengan 1,18. Baru kemudian kita dapat menghitung arus jenuh yang disesuaikan perpendekat atau J. Rumusnya adalah perkalian semua parameter yang sudah kita hitung sebelumnya. Jadi tinggal kita kalikan ke kanan, ke samping kanan. Jadi 3.600 yaitu JO dikali dengan FAS-nya 0,97, kemudian dikalikan dengan 0,83 itu adalah FUK-nya, dikalikan 1 itu adalah FG, dikalikan 1 FP, dikalikan FBKI 0,97, dan dikalikan FBKA 1,16 ya. Nah, jadi angka-angka ini dikalikan, kalau saya hitung didapatkan hasil sebesar 3.261 SMP
per jam. Nah, ingat rekan-rekan ya, itu kita hitungnya per pendekat. Jadi kita baru hitung pendekat utara. Jadi rekan-rekan setelah menghitung yang utara, rekan-rekan harus menghitung yang timur juga, yang selatan juga, dan yang barat juga. Ya, rekan-rekan. Kemudian di langkah ke-22, ya, di sini di kolom 18, nah itu kita dapat memasukkan data arus lalu lintas per pendekat. Jadi data-data yang sudah kita hitung ya, dapat rekan-rekan lihat di langkah kedua, itu tinggal kita masukkan saja. Jadi 738, 734, 568, dan 1507. Itu kita masukkan saja ke kolom 18. Baru kemudian kita dapat menghitung rasio arus per pendekat ya, atau RQJ. Sesuai dengan rumusnya ya, untuk mendapatkan hasil RQJ rumusnya adalah Q dibagi dengan J. Kita ambil contoh ya, untuk pendekat utara. Pendekat utara itu ya didapatkan hasil 0,23. Itu sama dengan Q-nya, Q utaranya adalah 3.200. Kemudian arus lalu lintasnya 738. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0,23. Itu baru utara rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan harus menghitung yang timur, yang selatan, dan yang barat. Selanjutnya di langkah ke-24, kita dapat menghitung rasio arus simpang. Jadi rasio arus simpang ini merupakan penjumlahan dari RQJ per pendekat. Tadi kita sudah hitung ya, pada masing-masing pendekat tadi kita di utara 0,23 ya. Tinggal kita jumlahkan ke bawah semuanya. Jadi didapatkan hasil 0,78 itu didapat sama dengan rasio arus utara 0,23 ditambah rasio arus timur sebesar 0,12, rasio arus selatan 0,17, dan rasio arus barat sebesar 0,38. Sehingga didapatkan hasil 0,78. Ini merupakan akumulasi ya rekan-rekan ya. Rasio arus simpang di simpang 4. Jadi ini merupakan cerminan dari simpang 4. Bukan per pendekat. Baru setelah itu kita dapat menghitung rasio fase per pendekat ya, atau RF. RF ini dapat kita hitung dengan rumus ya. Ini di pendekat utara ya, sebagai permisalan. Didapatkan hasil sebesar 0,291 dari rasio arus utara ya, itu sebesar 0,23 dibagi dengan rasio arus simpang sebesar 0,78. Jadi 0,23 dibagi dengan 0,78 itu sama dengan 0,291. Itu baru yang utara rekan-rekan. Jadi rekan-rekan harus menghitung yang timur juga, yang selatan juga, dan yang barat. Oke. Baru di langkah ke-26 kita memasukkan data waktu hijau per fase. Nah, oke. Nah, ini rekan-rekan lihat di soal yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Di utara itu 18 detik, di timur 9 detik, di selatan 12 detik, dan di barat 20 menit. Jadi tinggal kita masukkan saja data. Sehingga kita dapat menghitung atau memasukkan data waktu hilang hijau total. Ya, rekan-rekan dapat lihat di langkah ke-10. Kalau misalkan rekan-rekan masih ingat di formulir SA3 ya. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja, kita punya data detik. Nah, jadi 12 ini kita masukkan dari langkah ke-10. Selanjutnya kita dapat menghitung waktu siklus yang disesuaikan. Waktu siklus yang disesuaikan notasinya adalah S ya. Di sini didapatkan hasil 103 detik. 103 detik. Rekan-rekan untuk menghitung S itu ada rumusnya. Rekan-rekan. Rumusnya adalah 1,5 dikali WHH ditambah 5, kemudian dibagi 1 dikurang RAS. Jadi tinggal kita masukkan saja data yang kita dapat sebelumnya adalah WHH dan RAS. Sehingga didapatkan waktu siklus sebesar atau selama 103 detik. Jadi hanya kita pakai dua parameter ya, parameter WHH dan parameter rasio arus. Nah,
Baru kemudian kita dapat menghitung kapasitas per pendekat. Jadi kalau misalkan kita konteksnya simpang apel 4 lengan, kapasitas yang dimaksud bukan kapasitas simpang, ternyata kapasitas per pendekat. Jadi kapasitas pendekat utara, pendekat timur, pendekat selatan, dan pendekat barat tentunya hasilnya berbeda atau mendekati satu sama lain. Untuk menghitung C kapasitas itu rumusnya adalah J dikali WH dibagi S. Misalkan di pendekat utara, di sini kita didapatkan J-nya sebesar 3261 dikalikan dengan WH-nya, waktu hijaunya itu 18 dibagi dengan S-nya. S-nya adalah 103 detik. Kita masukkan, kita hitung, sehingga didapatkan hasil sebesar 568 SMP per jam. Nah, ini di pendekat utara. Jadi rekan-rekan harus menghitung di pendekat timur, pendekat selatan, dan pendekat barat. Baru kemudian di langkah ke-30 kita dapat menghitung derajat kejenuhan. Jadi artinya rekan-rekan, untuk menghitung derajat kejenuhan sampai di titik ini, kita harus mengerjakan 30 langkah. Jadi cukup panjang rekan-rekan ya untuk perjalanannya rekan-rekan. Nah, rumusnya seperti biasa ya, untuk menghitung derajat kejenuhan rumusnya adalah Q dibagi dengan C. Artinya arus lalu lintasnya atau volumenya dibagi dengan kapasitasnya. Ya sudah, kalau begitu kita masukkan saja ya, Q-nya sebesar 738. Kemudian kapasitasnya sebesar 568. Sehingga derajat kejenuhannya untuk pendekat utara yaitu adalah 1,3. Ingat rekan-rekan ya, ini kita baru menghitung yang utara. Jadi rekan-rekan harus menghitung yang timur juga, yang selatan juga, dan yang barat juga. Nah, kita dapat lihat rekan-rekan ya, misalkan di pendekat utara, ternyata di pendekat utara derajat kejenuhannya adalah 1,3. Artinya apa rekan-rekan kalau 1,3? Kalau kita bandingkan, kita sandingkan dengan tabel milik Morlock, itu ternyata tingkat pelayanannya sudah F. Oke, rekan-rekan. Jadi artinya sudah melebihi ambang batas yang 0,8. Jadi rekomendasi teknis kalau menurut saya ini memang cukup banyak kalau simpang apil ya. Pertama ada pelebaran lajur, lalu kemudian ada penertiban hambatan samping, yang ketiga ada penambahan waktu siklus, yang keempat ada penambah lebar pendekat. Jadi rekan-rekan bisa bayangkan ya, di kondisi existing aja masing-masing pendekat itu udah melebihi satu, bahkan ini ada yang mendekati dua ya di sini ya. Paling parah itu ternyata di pendekat barat. Pendekat barat itu derajat kejenuhannya adalah 1,58 karena arusnya besar 1.500, sedangkan kapasitasnya hanya kecil, hanya 950. Jadi nggak sebanding. Oke rekan-rekan, jadi ada 31 langkah untuk kita sampai ke tahap pembuatan rekomendasi. Nah, jadi saya beri waktu selanjutnya ya bagi rekan-rekan bertanya jika ada yang ingin bertanya atau kurang jelas. Oke, time is up rekan-rekan. Jadi saya mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya di kolom chat atau kolom komentar. Akan saya tampung secara keseluruhan dari tadi sesi Q&A-nya ya. Nanti akan saya bahas di 15 menit sebelum sesi kedua langsung. Jadi dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalau misalkan rekan-rekan masih belum mengerti. Jadi akan saya bahas nanti. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.